Ya, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Semoga selalu kabar baik ya. Ini adalah hari Sabtu, hari di mana kita biasanya family time atau juga me time, waktu libur gitu. Dan teman-teman mau meluangkan waktu di sebuah acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua karena ini rutin hadir. Namun ada sedikit berbeda nih. Kalau biasanya namanya adalah Female Planner Online Learning, kalau hari ini namanya adalah Female Planner Story. Ini adalah kali pertama kita bikin namanya sebuah cerita nih dari UMKM yang didampingi oleh Female Planner Indonesia. Nah, selamat datang bagi teman-teman yang baru berjoin di community kami ataupun yang sudah lama menjadi partisipan setia kami di setiap hari Sabtu. Nah, tidak afdol kalau kita tidak kenalan dulu dong, karena barangkali ada yang masih belum kenal nih siapa yang ngomong pada hari ini. Saya kenalan diri dulu ya. Kenalin teman-teman, nama saya Rosi. Saya adalah founder sekaligus COO Female Planner Indonesia. Dan hari ini tentunya saya nggak sendirian. Ada dua rekan saya yang turut membantu untuk merunning event pada sore hari ini. Siang sampai sore hari ini maksud saya. Nah, saya kenalkan dulu di sana ada Kak Emi. Halo. Oke. Halo, Kak Rosi. Iya, Kak Emi boleh kenalan diri, boleh sekarang? Halo teman-teman, mungkin yang baru melihat saya Emi Surya, founder sekaligus CEO dari Female Planner Indonesia. Oke, ini soalnya kadang ada di grup WhatsApp yang tidak kenal kami ya. Kami di DM dan ditawarin produk. Seringkali begitu. Lucu-lucu memang ya kadang. So, hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru. Kalau biasanya para pembicara yang hadir di setiap hari Sabtu adalah membawakan sebuah PPT atau materi khusus. Namun hari ini sangat unik dan berbeda karena kita kehadiran seorang tamu yang rela membagi waktu dan ceritanya pada siang hari ini bersama Mas Adi Gunawan. Halo Mas Adi, apa kabar? Halo Kak Rosi, kabar baik luar biasa. Yeay. Mas Adi, ini dari mana ya? Usahanya namanya apa sih? Ya, saya dari Malang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang mengerjakan sebuah usaha yang kami beri nama Batik Netra. Wow, dari namanya udah bikin orang penasaran ya. Tentunya teman-teman ini pasti juga udah yang, aduh apa sih ini? Karena dari nama programnya aja adalah membangun bisnis tanpa mata. Bayangkan, ya saya yang membayangkan aja nggak bisa nih. Dan aku yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu. Dan kita pengen belajar dari sosok Mas Adi nih yang bisa menembus dari keterbatasan. Bagaimana tetap berjuang membangun bisnis dan tetap bisa bersaing gitu dengan teman-teman yang notabene mohon maaf punya mata dengan lengkap dan bisa digunakan dan fungsikan dengan baik gitu. Nah, namun sebelumnya izinkan saya perkenalan lebih lanjut tentang Female Planner dulu ya, Mas Adi, supaya teman-teman kenal kami dulu. Oke, kita tunggu Mas Adi bentar. Saya mau share screen tentang apa sih itu Female Planner. Oke. Sip. Jadi teman-teman, hari ini disebut sebagai Female Planner Story. Dan event ini sangat menarik karena pertama adalah gratis. Jadi teman-teman bisa mengakses mengakses kelas-kelas kami sebelumnya itu ada di websitenya Female Planner nih. Jadi nanti kita akan infokan ketika rekamannya sudah kita upload di website, nanti teman-teman bisa mengakses bahkan video-video kelas sebelumnya juga bisa. Nah, sebentar, ini mau next screen kok nggak bisa ya. Sorry, ada kendala teknis. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah Mas Adi. Jadi teman-teman nih, kalau pengen kenal lebih lanjut tentang Mas Adi, teman-teman bisa datangi ke Batik Netra Official. Sorry, ini nggak tahu slide saya tiba-tiba begini, kurang rapi ya.
Mohon maaf. Jadi ini adalah Mas Adi dengan batiknya, keren banget, warnanya cantik gitu ya, lihat deh. Saya juga kurang tahu betul ini nama-nama batiknya apa, tapi nanti Mas Adi bisa menjelaskan lebih lanjut ya, dan bagaimana cara kerja beliau. Namun jangan lupa follow Instagramnya beliau di @batriknetra_official gitu ya. Pastikan follow untuk ngedukung bisnis teman kita gitu supaya makin maju, makin dikenal juga gitu. Nah, kemudian kedua adalah saya pengen memperkenalkan nih tentang apa sih itu Female Planner Indonesia. Jadi teman-teman, Female Planner itu adalah sebuah perusahaan ya, startup teknologi yang berfokus terhadap pendidikan kewirausahaan bagi UMKM di Indonesia, terutama buat perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga boleh ikutan. Termasuk hari ini narasumber kita adalah seorang pria. Boleh banget juga. Jadi jangan berkecil hati karena male, apakah nggak boleh ikutan? Boleh banget gitu. Dan kami tuh menyediakan beberapa kelas yang komprehensif. Kami tuh punya modul yang disebut sebagai toolkit. Dan kami juga punya mentoring yang intensif, termasuk jasa dalam mengembangkan usaha. Dan teman-teman kalau pengen akses kami lebih lanjut, nanti bisa hubungi kami melalui Instagram atau WA yang udah kami sediakan gitu. Kemudian untuk kegiatan Female Planner Online Learning itu hadir setiap hari Sabtu jam 2 siang. Jadi teman-teman pokoknya nih kadang kan ada yang nanya nih, Female Planner nih programnya apa aja sih? Aku bingung deh gitu kan, suka pusing ngikutinnya. Apalagi kalau kita suka ngeblas ke grup banyak banget gitu, tumpuk-tumpuk gitu. Intinya setiap hari Sabtu luangkan waktu jam 2 siang. Hampir setiap hari Sabtu kami hadir, mulai dari ngajarin tentang website, ngajarin tentang branding, termasuk juga masuk ke marketplace Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak juga kita undang ke Female Planner Online Learning di setiap hari Sabtu. Nah, kemudian kami juga punya program yang intensif. Program intensif itu gimana sih? Otomatis ini berbayar, dan program ini lengkap dengan modul. Ya, yang penting kan modulnya nih, modulnya ada lembar kerjanya, kemudian ada pendampingannya selama 1 bulan penuh. Jadi teman-teman tuh nggak dibiarin begitu aja setelah mengikuti kelas kami. Termasuk kami punya bonus nih bagi yang ikut kelas kami. Ada namanya kelas Shopee. Ada juga template media sosial yang gratis buat teman-teman supaya bisa gunakan untuk mempercantik Instagramnya atau sosial media lainnya juga. Nama paketnya adalah paket booster. Teman-teman nanti akan dapat 8 materi, banyak banget ya, 8 itu akan digodok selama 5 hari penuh, dan di situ akan belajar tentang apa aja sih, ada copywriting ya, cara biasanya kan pada kesulitan nih nulis caption gimana ya Kak, bikin konten itu gimana ya Kak, nanti diajarin. Bahkan diajarin iklan di Facebook ya kan, kemudian juga diajarin cara nyusun laporan keuangan, diajarin juga foto produk. Ya banyak banget ya ilmunya gitu. Barangkali teman-teman tertarik, hari ini adalah pendaftaran hari terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan. Biasanya itu kalau udah jalan kelasnya baru Kak, aku baru tahu gitu. Jangan ya, usahain yang udah denger ini kalau memang tertarik bisa kepoin, bisa admin, teman-teman kan udah gabung di grup WhatsApp ya, hubungi aja admin, nanti akan dibantu untuk proses pendaftaran, atau kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh, barangkali cocok dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Murah banget ya, cuma 300.000 doang. Nah, selanjutnya adalah ini ada paket website. Nah, silakan Kak Emi bantu jelasin, apa sih paket website? Iya, jadi kadang-kadang teman-teman UKM nih Kak Rosi, ada beberapa yang mereka tuh udah bikin website mahal-mahal, terus lupa gitu ya, perpanjang, terus akhirnya mati, hilang gitu kan. Nah, sebenarnya website ini kan penting ya untuk terutama untuk teman-teman yang memang mau meningkatkan bisnisnya supaya bisa masuk ke dalam pencarian Google. Nah, kita membantu teman-teman UMKM bagaimana caranya bisa punya website, tapi juga belajar sendiri, belajar supaya nggak kehilangan lagi websitenya gitu. Jadi dengan dia belajar, dia tahu caranya, sehingga teman-teman UMKM nanti bisa
nggak cuma punya tapi juga bisa mengoperasionalkan gitu. Di sini ada 4 hari pembelajarannya, terus kemudian juga ada pendampingan selama 30 hari, dijamin sampai websitenya tayang, dan nggak hanya sekedar bikin website, kita akan mendampingi untuk membuat konten sampai dengan SEO-nya gitu. Jadi ini seru banget sih, dan kelas ini kita bekerja sama dengan Niaga Hoster. Gitu. Enaknya karena ada kelasnya dan didampingi ya Kak, tidak hanya sekedar kita bikinkan terus dilepas gitu. Kita pengen teman-teman tuh ngerti gitu seluk-beluknya si website ini. Dan murah banget ya, dari 3,2 cuma 1,5 aja. Teman-teman segera daftar karena kelasnya akan segera jalan ya. Kayaknya ini akan jalan di bulan Februari ya Kak programnya. Ya, Nanti kita akan infokan. Oke, lanjut. Ini adalah teman-teman ada paket branding UMKM. Nah, ini termasuk salah satu paket yang cukup diminati oleh teman-teman UMKM nih. Kenapa? Gini, karena di paket ini teman-teman itu mendapatkan logo, branding guideline, termasuk desain label kemasan. Biasanya nih UMKM tuh kesulitan ya membuat logo. Pengennya logonya profesional gitu kan. Kemudian sekalinya nanti menggunakan jasa pembuatan logo tapi dibatasin proses revisinya, dan itu menjadi tidak leluasa gitu. Nah, kita menghadirkan paket ini atas permintaan teman-teman juga berupa paket branding. Ada 2 nih. Yang pertama namanya paket reguler seharga Rp1.000.000. Paket yang kedua sebutannya paket super senilai 1,5. Nah, benefitnya tentunya beda ya. Paket super lebih banyak yang didapat, termasuk ada template media sosial. Jadi teman-teman kalau cuma hanya pengen logo aja juga bisa, atau pengen beli paket juga bisa biar lebih murah. Nah, siapa tahu pengen tampilannya tahun baru dengan wajah baru, ini menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman supaya logonya orisinil, namanya benar-benar bagus, labelnya benar-benar profesional gitu. Nah, teman-teman jangan lupa ya follow di Instagram kami, ada femalepreneur.id, barangkali ada yang belum follow. Karena apa? Karena di sana banyak konten-konten menarik yang perlu teman-teman simak sebagai seorang pengusaha. Seperti, di sini ngajarin tentang apa sih resolusi usaha, diajarin juga bagaimana tips foto produk. Nah, ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan tidak kalah seru juga, teman-teman segera yuk masuk ke www.femalepreneur.id. Ini adalah sebuah website kami yang bisa membantu teman-teman untuk belajar, baik itu yang gratis maupun berbayar. Akses gratis aja juga boleh. Yang penting masuk aja dulu, cari tahu di sana ada apa aja. Semoga bisa membantu teman-teman menjalankan bisnisnya. Gitu kira-kira. Adakah yang kurang belum saya sampaikan, Kak Emi? Sudah, Kak Rosi. Oke, baik teman-teman, semoga dengan begini lebih mengenal kami ya. Baik. Nah, selanjutnya nih kita udah kenalan tentang Femalepreneur. Kita tertarik untuk mengundang Mas Adi untuk ngobrol sama kita. Halo Mas Adi. Halo Kak Rosi. Oke, jadi mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan apa ya? Saya cukup grogi nih teman-teman. Jadi ini, kita mau ngasih tahu dulu kita kenal Mas Adi lewat apa gitu ya. Jadi waktu itu ada program ya Mas, namanya Aku Mampu. Betul. Ya, program Aku Mampu ini diinisiasi oleh The Network Indonesia. Jadi memang sebuah organisasi yang berdomisili di Bali, kalau tidak salah, yang memang dia mengempower teman-teman disabel. Gitu, baik itu tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Banyak banget ya yang memang di-empower sama mereka. Mereka bikin program namanya Aku Mampu dan bekerja sama dengan Femalepreneur. Nah, Mas Adi ini adalah salah satunya peserta di program Aku Mampu itu yang terbaik ya, termasuk yang terbaik gitu di antara nggak tahu deh mengalahkan berapa ratus partisipan gitu waktu itu. Jadi Mas Adi ini keren banget dan inspiratif sehingga kami tertarik untuk mengundang Mas Adi. Siapa tahu bisa menjadi apa ya, inspirasi buat orang lain gitu ya Mas Adi. Nah, Mas Adi, pertanyaan saya yang pertama nih, Mas Adi ceritain dong, Mas Adi ini siapa ya, dan mohon maaf disabelnya ini apa, biar teman-teman mengenal sosok Mas Adi dulu. Boleh silakan Mas Adi. Ya, baik. Terima kasih. Halo semuanya, teman-teman dari Femalepreneur dan semua para peserta, para sahabat-sahabat yang juga seorang wirausahaan dan seorang pembisnis.
Nama saya Adi Gunawan, saya tinggal di Malang, Jawa Timur, dan saya adalah seorang tunanetra low vision dengan degradasi berat. Jadi saya tidak dapat melihat, jadi saya hanya bisa melihat berkas-berkas cahaya seperti itu, dan dapat dikata penglihatan saya ini tidak dapat berfungsi seperti teman-teman semua seperti itu. Jadi saya setiap hari beraktivitas dan bekerja itu menggunakan teknologi seperti semua gadget yang saya miliki itu memiliki aplikasi pembaca layar, jadi dia bisa bersuara. Dengan itu saya bisa belajar, saya bisa bekerja, dan sekarang ini saya mengelola bisnis seperti itu. Ya, singkatnya seperti itu, Kak Rosi. Oke, mohon maaf Mas Adi, ini sudah berkeluarga? Ya, sudah. Istri 1, anak masih belum, tapi anak didik lumayan banyak. Oke, jadi Mas Adi ini sudah tunanetra sejak lahir? Ya, sejak lahir. Dan mohon maaf, istrinya apakah disabel juga atau enggak? Ya, istri saya disabilitas, tapi disabilitas daksa, jadi di salah satu kakinya karena dulu dia mengalami kecelakaan. Jadi dia disabilitas, tapi di perjalanan waktu karena dia mengalami kecelakaan, akhirnya dia menjadi disabilitas di salah satu kakinya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Adi. Nah, udah kenal dong Mas Adi sosok yang bagaimana, dari keluarga yang bagaimana juga. Nah, selanjutnya kita lanjut bertanya tentang bisnisnya ya. Mas Adi ceritain dong, bisnisnya namanya apa dan produknya apa aja gitu. Oke, baik. Bisnis yang saya kelola sekarang ini kami beri nama Batik Netra. Nah, kenapa kita beri nama Batik Netra? Karena kita ingin memunculkan sebuah produk, jadi bukan produk sembarangan dan bukan produk-produk biasa. Jadi kita ingin membangun sebuah produk yang memiliki story, memiliki cerita. Jadi sehingga produk itu akan bisa diterima oleh masyarakat dan juga ada story di balik itu semua. Nah, selain kita memproduksi batik, karena kita tahu sendiri bahwa batik ini kan menjadi ikon yang menjadi ikon utama di Indonesia, dan tentunya sudah mendunia ya batik itu. Dan kita ingin menjadikan sebuah produk yang tentunya bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, seperti itu. Dan kenapa saya memilih nama Batik Netra? Karena yang bekerja di produk ini adalah saya bersama dengan rekan-rekan di sini, dan sebagian besar yang bekerja di sini adalah tunanetra seperti itu. Nah, kita ingin membuat sesuatu nih yang bisa masyarakat bisa langsung terima gitu ya. Jadi ketika mendengar nama dari produk kami ingin bahwa semua masyarakat atau pelanggan itu mereka akan langsung menangkap story-nya bahwa di sini ada batik yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan ada tunanetra di dalamnya yang juga berkarya dan bekerja. Nah, dari situ akhirnya kami punya ide untuk menggabungkan dua story itu menjadi satu, dan akhirnya muncullah ide yaitu Batik Netra. Nah, jadi kita memproduksi untuk tahap pertama, jadi kita tidak hanya membuat nama Batik Netra itu hanya kepada satu, targetnya hanya satu produk saja, tidak. Tetapi batik itu nanti akan harapan kami dan visi kami itu akan sangat luas. Makanya kita beri nama Batik Netra. Kenapa? Karena kita akan memproduksi berbagai macam atau aneka macam jenis kerajinan kain. Seperti itu. Nah, di tahap pertama ini kita memproduksi kain dengan jenis shibori atau tie-dye ya. Jadi kita menggunakan teknik itu untuk kita memproduksi kain ya yang tentunya memiliki motif yang beragam dan warna juga yang beraneka ragam. Dan kita juga tambahkan di situ bahwa kita memproduksi secara handmade. Nah, jadi masing-masing kain, masing-masing produk itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, selain kita memproduksi produk yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita juga ingin menyuntikkan semangat kepada masyarakat bahwa para tunanetra seperti saya dan teman-teman disabilitas yang lain yang juga ikut bekerja bersama kami di sini, yang kami ingin suntikan adalah walaupun kami memiliki kesulitan di dalam hidup ini, walaupun kami memiliki keterbatasan di dalam fisik, di dalam indera kami, tetapi semangat untuk berkarya itu tidak pernah padam. Dan kami ingin mencoba dan terus belajar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
sehingga kami bisa turut serta berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Dan kami terus berusaha untuk memberikan produk-produk yang terbaik yang juga sesuai dengan harapan market kami. Dan kami bersyukur dengan adanya Batik Netra, masyarakat cukup antusias, dan mereka dari review dari para pembeli, dari para pelanggan kami, mereka sangat sangat puas dengan hasil produk yang kita berikan seperti itu. Wow, saya merinding ya dengar ceritanya ya. Teman-teman ngerasain nggak? Jadi nggak ngerti lagi ya. Keren gitu loh, ya nggak sih Kak Emi? Kerennya tuh gini, Mas Adi berani menerobos keterbatasan dan juga pandai melihat peluang. Dan penamaan produknya juga keren banget. Dan itu bener ya Mas Adi, bahwa orang sekali dengar kata batik udah tahu, oh bikin batik. Dan netra, oh yang bikin tunanetra gitu. Jadi keren banget dan cerdas gitu loh dalam membuat bisnis ini. Keren-keren sampai kita merinding dan nangkep banget value dari Mas Adi, nyampe banget ke kami Mas energi dan semangatnya. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya aku pengen flashback nih Mas ya. Flashback yang tadi belum sempat aku nanyain. Mas Adi, sebelum berbisnis Batik Netra, itu ngapain gitu? Sehingga kok bisa sih milih batik? Emang Mas Adi dulu bisa batik gitu? Dan belajar dari mana sih batiknya? Itu deh, aku mau tanya itu. Ya mungkin kalau diceritain bisa dari ini ya, dari barat sampai ke timur ya, nggak selesai. Tapi singkatnya gini. Jadi saya sebelum mengelola Batik Netra, dulu memang saya juga sering aktif ya, saya suka bekerja ya. Jadi saya dulu juga pernah bekerja jadi karyawan, jadi menjadi staf juga di sebuah perusahaan swasta. Dan sekarang pun dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang pun saat ini kami mengelola sebuah lembaga sosial ya, yang kami beri nama Adi Gunawan Institute, untuk membantu teman-teman tunanetra untuk belajar. Dan sebenarnya juga dari muda ya, dari muda sampai sebenarnya sekarang juga masih muda ya. Dari muda sampai muda. Saya memang suka bekerja, saya suka berkarya, dan saya juga suka belajar begitu. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang saya pelajari, yang saya pahami, dan akhirnya ketika tepat pada waktunya saya ingin mengelola sebuah bisnis. Dari situ saat akhirnya kita ketemulah nama Batik Netra itu, dan kita nggak punya basic belajar, kita nggak sempat belajar dulu, kursus dulu ke ahli buat batik dan ini itu nggak, karena untuk zaman sekarang itu ilmu pengetahuan itu sudah di mana-mana, sudah ada di mana-mana. Jadi di internet itu semua sudah banyak sekali ilmu pengetahuan. Nah dari situ saya bersama dengan tim, kami bersama-sama melakukan riset, kami melakukan penelitian, kami melakukan percobaan, dan tentunya semuanya terkonsep ya. Kita sudah punya master plan untuk itu, sehingga apapun yang kita persiapkan, yang kita lakukan itu benar-benar adalah sesuai dengan planning yang kita sudah buat, termasuk bagaimana kita mempersiapkan, oh ini batik nih, gimana nih, terus nah, ini kan yang buat tunanetra nih. Terus gimana nih tunanetra supaya bisa batik, bisa buat batik? Itu kan batik itu kan visual gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, akhirnya kita riset, kita analisa semua bagaimana proses pembuatannya, bahan-bahan dan seperti apa. Nah, setelah itu akhirnya kita mulai mencoba membuat formula. Nah, dari formula itu akhirnya kita bisa menemukan sekarang Batik Netra yang sekarang kita sudah rilis seperti itu. Wow, jadi intinya adu nekat aja ya Mas. Modalnya nekat doang ya? Nekat, terperencana, dan tersistem. Wow, oke. Jadi tidak hanya nekat doang ya. Nah, tidak hanya nekat saja. Kalau nekat bisa terjun ke jurang nanti, bahaya. Nah, sip. Jadi ini jadi pembelajaran buat teman-teman ya, senekat-nekatnya Mas Adi ini ternyata ada perencanaannya nih. Kita ulik lebih dalam ya, boleh ya? Ya, siap. Oke, Mas Adi, aku nggak tahu nih, kayaknya aku tadi belum dengar Batik Netra ini berdiri sejak kapan dan yang ngediriin berapa orang, siapa aja mereka, dan ekspertisnya masing-masing di bidang apa sehingga bisa terjadi sebuah batik gitu loh. Dan pertanyaannya juga,
emang dulu Mas yakin nih bakal laku gitu batiknya? Kan banyak banget batik di luar sana gitu. Dari aku itu deh. Ya, batik ini sebenarnya masih seumur jagung. Kita dirikan bulan Juni 2020. Jadi tahun lalu, gitu, sekitar 5 bulan yang lalu, seperti itu ya. Dan inisiator utamanya adalah saya sendiri. Lalu dari situ kita membentuk tim yang ada beberapa, satu rekan disabilitas daksa, termasuk juga istri saya membantu. Lalu juga ada beberapa rekan kami di eksternal, ya, teman-teman di luar dari Batik Netra yang juga ikut membantu menjadi memberikan input, memberikan masukan seperti itu ya. Dan akhirnya saya sebagai inisiator dan sekaligus koordinatornya dan yang memegang manajemennya saya sendiri gitu ya. Jadi saya seorang tunanetra, saya pegang manajemennya, saya yang ngatur dan seterusnya. Lalu ada beberapa yang mereka bisa melihat, kita libatin untuk bagian desain, bagian untuk finishing dan seterusnya. Dan ada beberapa tim anggota yang lainnya juga ikut membantu, baik itu secara langsung di Batik Netra itu sendiri ataupun juga ikut untuk dalam pemasaran dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan waktu saya juga tergerak. Saya juga ingin teman-teman tunanetra yang lainnya atau teman-teman disabilitas yang lainnya juga bisa ikut bekerja. Nah, teman-teman yang tunanetra saya libatin di bagian produksi, di mana mereka bisa bekerja, mereka juga bisa ikut di situ. Nah, teman-teman disabilitas daksa yang mereka masih bisa melihat. Nah, itu kita libatin dalam hal lain seperti pemasaran, seperti juga penjualan ataupun juga distribusi gitu ya. Dan ke depan kita juga punya rencana bekerja sama dengan teman-teman disabilitas tuli yang mereka nggak bisa mendengar, tapi mereka punya keterampilan jahit-menjahit. Nah, di situ kita akan libatin mereka, untuk mereka akan membuat desain di mana nanti kain Batik Netra ini akan dijadikan sebuah baju yang nantinya juga akan kita pasarkan ke jaringan. Nah, menariknya di sini ketika pertama ide Batik Netra ini muncul, saya sangat optimis sekali Kak Rosi. Saya sangat optimis bahwa produk ini akan diterima oleh masyarakat. Itu saya betul-betul tanamkan di dalam diri saya ketika saya melangkah. Saya harus optimis, saya harus yakin. 100% saya sangat yakin bahwa produk ini akan berhasil, akan sukses seperti itu. Karena kalau kita nggak yakin di awal, kita punya produk, kita nggak yakin. Itu sama aja kita nggak maju, kita nggak jalan. Dong kita sendiri yang punya produk kok kita nggak yakin. Jadi kita harus yakin. Nah, yang kedua, kita harus berusaha meyakinkan publik atau market kita bahwa produk kita memang siap dan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan saya sangat bersyukur sejak bulan Juni sampai sekarang penjualan kita itu luar biasa, Kak Arsi. Jadi penjualan kita itu dapat dikata setiap selling, setiap penjualan itu 100%. Seperti itu. Keuntungannya 100% terjual atau 100% terjual. Nggak ada gitu. Barang sisa gitu ya berarti ya? Ya, tidak ada. Jadi perputaran akan terus, produksi terus, dan kita juga terus menjaga agar penjualan juga tetap stabil seperti itu. Tidak pernah sisa dan tidak pernah kembali. Nah, pasti ini teman-teman langsung penasaran. Gimana caranya itu bisa terjadi gitu ya? Biasanya kan misalnya kita produksi 10, oh baru laku 3, nggak tahu yang 7 harus dijual kemana gitu ya. Mas, emang pas waktu mau produksi itu ada orderan dulu kah? Ya, ada yang udah pre-order atau memang diproduksi aja atau gimana nih Mas? Strateginya sehingga yakin terjual nih tadi. Mungkin penasaran dari statement sebelumnya nih. Silakan Mas. Ya. Jadi sebenarnya kita melakukan 2 strategi. Yang pertama memang kita produksi tetap jalan. Jadi pre-selling kita tetap memproduksi gitu ya. Tetapi di saat yang bersamaan kita melakukan strategi untuk story branding ya, informasi, lalu kita tes pasar dulu gitu ya, tes market dengan cara menyampaikan informasi, story gitu ya. Dan akhirnya di situ juga kita langsung menyiapkan untuk pre-order. Jadi ketika proses produksi berjalan, sistem story market juga kita berjalan, langsung kita juga tangkap pasar, ketika pasar merespon, kita langsung buka untuk pre-order. Nah, dari situ berjalan, maka secara otomatis kedua strategi ini akan berjalan beriringan. Dan ketika tepat pada waktunya, produk sudah selesai diproduksi, lalu bisa kita berikan kepada yang pre-order, kita berikan,
Dan plus juga ada barang yang langsung kita bisa selling. Jadi dua-duanya bisa berjalan bersamaan. Wow, amazing. Keren banget nih mengenai batiknya. Ini baru 5 bulan loh usianya. Tapi Mas Hadi udah sangat pede dan keren banget karena bisa terjual sekaligus 100% ya teman-teman, tidak ada barang reject. Nah, ini mohon maaf Kak Emi, saya mendominasi, tapi saya penasaran satu hal lagi sebelum ke Kak Emi nih ya. Mas Adi, kita tuh penasaran, gimana sih tanpa mata tapi bisa bikin batik gitu? Caranya gimana? Ceritain dong proses detailnya gitu. Boleh dong? Oke. Nah, saya seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau fungsi mata yang tidak berfungsi. Mungkin kalau kita hanya berdiri, kita hanya berhenti di kata-kata atau kalimat ini saja, tentu saya tidak punya harapan untuk berkarya. Tetapi masih banyak jalan menuju ke Roma. Nah, dari sini saya berpikir bahwa bagaimana sih kita bisa menjalankan sebuah bisnis, menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah karya, kalau kita hanya terpaku kepada kekurangan. Oh, saya nggak bisa lihat nih, saya nggak bisa kerja. Oh, saya buta nih, saya tunanetra, saya nggak bisa belajar. Oh, saya nggak bisa lihat nih, saya nggak bisa kerja. Saya mematahkan pemikiran seperti itu dan saya berusaha untuk mengatasi kesulitan yang saya miliki, karena saya harus melewati kesulitan yang saya miliki dulu. Jadi saya harus mengenal pribadi saya dulu untuk saya bisa bekerja. Nah, setelah itu saya akan belajar. Saya akan terus belajar bagaimana caranya bisa bekerja, bagaimana saya bisa berbisnis. Lalu kunci yang kedua adalah kita perlu punya tim yang solid, tim kerja yang solid. Dan tim itu bukan untuk bersaing, tapi tim itu bisa saling melengkapi. Contoh sederhananya adalah saya dengan istri saya. Saya nggak bisa melihat istri saya mengalami kendala dalam berjalan. Kita bisa saling melengkapi. Dalam berbisnis juga seperti itu, dalam bekerja juga seperti itu. Itu semangat yang pertama kali kita bangun saat kita menjalankan bisnis batik ini. Nah, dari situ kita bisa ngatasin kesulitan. Contoh sederhana adalah bagaimana kita bisa membuat batik yang nggak bisa lihat bisa bikin batik. Dengan kerjasama dengan tim yang sudah solid tadi, dengan prinsip bahwa kita akan mencoba mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi, maka satu demi satu solusi itu akan ketemu. Bahkan misalkan ya, ada salah satu trik, misalkan batik itu kan harus dilihat, harus digambar gitu kan, harus dilukis, lalu diberi pewarna gitu. Jangankan yang tunanetra Kak, yang bisa melihat aja harus berpuluh-puluh kali untuk menggambar, untuk mendesain, untuk membatik. Ini yang tunanetra gitu. Nah, gimana caranya? Nah, dari situlah kita punya banyak ide untuk melakukan perubahan dalam sistem kerja. Nah, mekanisme dan formula itu kita racik, kita belajar, kita melakukan perbandingan mana yang lebih efisien dengan kebutuhan kita. Nah, itulah kita ambil. Nah, dari setiap riset yang kita sudah rencanakan itu, akhirnya kita menemukan beberapa formula yang cocok dan akhirnya jadi sebuah produk seperti itu. Oke, kita jadi kepengen studi tour ya Kak Emi ya, pengen lihat langsung gitu loh di pabriknya itu kayak gimana, bagaimana seorang tunanetra mencoba bikin pola-pola batiknya tadi. Saya penasaran betul, dan nanti coba lah ya kita aksi ya Mas Hadi ya, barangkali kita bisa story di sana. Oke, nah teman-teman, pas tadi udah asik banget ya. By the way, Mas Hadi boleh minum dulu juga, karena tadi udah bicara terus. Nah, tadi Mas Hadi udah ngasih banyak giveaway ya Kak ya. Sorry, ada ilmu yang ambil atau take away atau apa sebutannya? Ya, banyak banget hal-hal poin-poin tadi apa aja nih Kak Emi yang bisa menjadi hal yang dipelajari oleh teman-teman. Jadi kalau tadi kita lihat ya, cerita Mas Adi ini komplit, dalam artian teman-teman kalau mau menjalankan bisnis, itu kalau kita lihat tadi cara Mas Adi sebelum menjalankan bisnis aja udah mikirin, saya mau punya bisnis, harus bisnis yang sukses gitu, harus yang jelas, harus yang punya perencanaan dan yakin dengan bisnisnya. Nah, itu nomor 1 gitu. Jadi ini pembelajaran yang menurut saya tuh jarang banget dimiliki teman-teman UMKM yang membuat saya akhirnya tahu, oh kenapa nih Mas Adi bisa sukses gitu ya. Karena awalnya udah benar gitu Kak Rosi. Awalnya itu bikin master plan, bikin suatu perencanaan. Oh, saya mau punya bisnis ini harus ada ceritanya. Karena kalau ada ceritanya, orang mau mendengar, ya kan?
saya harus punya bisnis ini harus ada timnya. Karena kalau ada timnya, semua bisa dikerjakan bersama, nggak sendirian, gitu kan. Terus kemudian harus ada keunikannya. Dengan keunikan, maka orang-orang akan penasaran dengan bisnis ini, gitu, dengan produk ini, ya. Kemudian konsepnya jelas, master plan-nya jelas. Itu dibuat bahkan sebelum melakukan bisnis. Ya, jadi itu suatu hal yang menurut saya teman-teman bisa pelajarin dari sini poin-poinnya, maka itu adalah kunci sukses, betul gitu, pada saat kita mau menjalankan bisnis atau mungkin sekarang udah berjalan bisnisnya, ya udah diramu aja seperti yang tadi Mas Adi udah bilang gitu, konsep, tim, bahkan sampai perencanaannya harus seperti apa bisnisnya, dan yang paling penting adalah itu tadi, percaya dengan bisnis itu sendiri gitu. Keren sih. Ada satu lagi nih yang sepertinya belum disampaikan sama Kak Emi adalah Mas Adi itu ya, sebelum memutuskan menjadi seorang pebisnis, Mas Adi juga harus sudah mengenali dirinya sendiri, ya nggak sih? Betul. Jadi kita juga begitu ya, berarti Kak Emi ya harus paham betul diri kita ini siapa, kelemahannya apa, dan kelebihannya apa, dan jangan fokus sama kelemahan. Mungkin Mas Adi kelemahannya adalah di penglihatan, punya mata tapi fungsinya tidak berjalan gitu. Namun seorang Rosi atau seorang Emi juga mata kita fungsinya berjalan, tapi mungkin ada fungsi-fungsi lain yang tidak berjalan gitu ya. Jadi kita punya kelemahan lain, misalnya nih, oh Rosi itu orangnya nggak bisa multitasking ya, dia kerjanya fokus satu hal. Jadi fungsi untuk orang lain yang bisa multitasking nggak ada di Rosi. Atau mungkin Kak Emi nih pinter banget melihat warna, bisa desain, pakai aplikasi-aplikasi software bisa. Tapi kalau hal mimpin tim nggak bisa. Misalnya begitu. Jadi kita pasti udah punya pembawaan diri kita. Jadi kenali dulu kelemahan kita, ya, dan kemudian rangkul, dan jangan jadikan itu menjadi sebuah masalah gitu. Itu ya tadi ya take away yang bisa teman-teman ambil dari sesi sebelumnya. Nah, silakan nih Kak Emi mau tanya apa ke Mas Adi? Ini sih Mas Adi, kalau Mas Adi kan pasti timnya banyak nih, ya kan? Terus kemudian gimana sih cara ngatur mereka untuk ngajarin gitu sampai akhirnya tuh bisa sama gitu? Karena saya tahu bahwa ada beberapa pebisnis gitu ya, misalnya craft atau apa, itu aja untuk bikin suatu produk itu bisa gagal terus kan gitu kan. Tapi ini gimana caranya menyamaratakan supaya mereka itu punya skill yang bisa sama gitu, padahal mereka punya kekurangan gitu. Dan siapa yang ngajarin itu gitu? Apakah dari Mas Adi sendiri atau memang timnya juga ikut terlibat untuk mengajarkan? Karena kemarin kita udah sempat ngobrol ya Kak Rosia tuh, gimana ya cara ngelipetnya aja gitu ya. Aku lihat di videonya di Instagramnya ngelipet gitu loh. Kan itu nggak bisa lihat tapi bisa ngelipet dengan rapi, bahkan mungkin lebih rapi dari saya gitu. Itu gimana tuh Mas Adi? Ya, jadi bahkan sebelum tim kita sudah masuk dalam proses produksi, kita juga sudah melakukan simulasi ya. Untuk proses perencanaan itu betul-betul kita banyak habis energi di situ. Tetapi di situ adalah sebenarnya titik kuncinya adalah investasi kita di titik persiapan itu. Jadi kita akan melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh teman-teman, kekurangan, potensi masalah dan potensi hambatan dalam produksi itu kita simulasikan. Nah dari situ kita akan melakukan perbaikan. Misalkan contoh bagaimana tunanetra bisa melipat. Seperti tadi ya, salah satu contoh sederhananya tunanetra melipat. Nah di sini masing-masing tunanetra yang akan terlibat itu berbeda-beda kecepatan dan kemampuannya. Sedangkan standarnya harus sama dan wajib sama, tidak boleh ada yang berbeda. Nah di situ kita melakukan berbagai macam beberapa pola, beberapa simulasi untuk berbagai macam kondisi. Nah, dan di situ kita juga melakukan selain simulasi juga kita akan melakukan pemilihan secara ketat. Jadi memang tidak semua yang bisa terlibat dalam tim kita. Dan di sini tim ini juga kita bagi menjadi beberapa macam, beberapa bagian, baik itu tim inti, lalu juga ada tim pendukung yang lainnya, dan seterusnya tim pelengkap. Nah, di situ mereka harus mengikuti semua aturan kerja yang kita sudah tentukan. Jadi setiap job desk dalam bekerja, baik bagaimana polanya, caranya harus seperti ini, gitu ya, cara melipatnya harus seperti ini, desain warnanya nanti seperti ini, dan itu sudah pakem dan tidak boleh dirubah. Jadi memang betul-betul saya atau kami inginkan, walaupun ini katakanlah sebuah memulai bisnis yang kecil, tapi kita paradigmanya untuk berpikirnya ini
kita nggak bisa sederhana, kita nggak bisa menggampangkan. Oh, buat batik kita ngelipet, jangan begitu. Tetapi ini benar-benar adalah satu sistem kerja. Dan sesuatu yang kecil ini kalau kita bangun dengan baik, bangun dengan maksimal, maka nanti akan besar. Nah, lalu kedua yang penting juga adalah kita melakukan pemantauan secara ketat, begitu. Mulai dari persiapan bahan yang paling awal, paling dasar, sampai bahan setengah jadi, itu benar-benar kita dampingi, kita awasin, gitu. Dan saya sendiri juga yang terjun langsung, jadi setelah saya yang terjun langsung juga untuk mendampingi teman-teman yang ikut terlibat bekerja, lalu juga setelah barang setengah jadi selesai, kita juga ada proses untuk finishing. Nah, di finishing ini juga semuanya dilakukan secara ketat dan terperencana. Jadi memang harapan kita ya dari semua yang kita lakukan, tidak ada harapan kita tidak ada satupun produk yang gagal. Tetapi namanya proses produksi itu 1001 kejadian, 1001 macam. Ada saja produk yang gagal walaupun kita sudah melakukan perencanaan. Tapi dengan prinsip itu, sesuatu yang gagal tadi itu kita bisa mix kembali menjadi produk yang tentunya memiliki nilai yang lain seperti itu. Dan yang terpenting bahwa salah satu tujuan kami juga selain berbisnis juga kami ingin memberikan manfaat sosial kepada teman-teman yang senasib dengan kami untuk mereka juga bisa ikut bekerja seperti itu. In total sudah ada berapa nih Mas teman-teman disabel yang bergabung? Untuk tim inti kita kurang lebih sekitar ada 6-8 orang. Di luar kita kurang lebih termasuk reseller bisa di atas 20-30 orang. Wow, dalam waktu 5 bulan ya sudah ngasih dampak sosial ya, keren banget ini Mas Adi memang. Jadi tadi satu prinsip utama adalah yang serius ya Mas. Ngejalani sesuatu yang udah kita rencanakan itu harus dengan serius, tidak boleh menggampangkan. Proses-proses detailnya ya, bahkan juga ada proses mengawasi gitu. Dan sebenarnya tadi secara sederhananya adalah Mas Adi dan tim menyepakati SOP. Ya, SOP-nya atau standar operating prosedur, teman-teman bikin semacam aturan-aturan gitu ya yang kemudian disepakati bareng dan itu yang menjadi acuan dalam proses kerja. Nah, teman-teman udah pada bikin belum seperti yang Mas Adi lakukan bahwa sesimpel ngelipet aja itu ternyata ada aturannya loh, nggak bisa yang kayak heleh gitu loh dikecilkan gitu. Padahal itu proses yang penting juga gitu. Nah, silakan Kak, ini ada pertanyaan lagi? Ya. Apa nih yang bikin Mas Adi terus termotivasi gitu ya? Saya juga penasaran gitu. Jadi kayaknya tuh kalau ngobrol sama Mas Adi tuh tetap semangat terus ya kan? Terus berapi-api. Iya, selalu positif gitu ya. Maksudnya gini, kita juga menemukan ada beberapa teman yang punya kekurangan tapi kadang-kadang tuh nggak kurang gitu untuk berpikir positif seperti Mas Adi gitu nih. Apa nih yang bisa memotivasi Mas Adi bisa terus semangat gitu? Ya, yang pertama saya ingin hidup saya lebih baik. Saya ingin memiliki hidup yang lebih baik. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan. Saya ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan saya ingin berusaha bagaimana agar saya bisa memiliki kehidupan yang terus meningkat. Dan saya ingin terus berusaha untuk membuat diri saya menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah saya merasa bahwa saya memiliki suatu kekurangan. Jadi saya sudah tahu bagaimana seorang Adi Gunawan yang juga seorang tunanetra, tentu seorang tunanetra pasti mengalami banyak hambatan. Ya bagaimana kita jalan aja kalau nggak hati-hati bisa ketabrak gitu ya. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh masuk ke got, walaupun beberapa kali saya masuk ke dalam got. Nah, gitu ya. Dan saya merasa bahwa saya memiliki satu kekurangan yang sangat fatal. Saya merasa kehilangan sesuatu di dalam hidup saya dan tidak dimiliki oleh Kak Emi, Kak Rosi dan teman-teman pengusaha semua ya, teman-teman bisnis semua di sini. Saya tidak memiliki sesuatu yang teman-teman miliki. Jadi saya harus berusaha bagaimana agar kendala yang saya miliki ini bisa saya atasi. Nah, di situ akhirnya saya memacu diri saya untuk saya bisa terus bekerja, terus berusaha, terus belajar dan terus maju. Karena dengan saya terus melangkah maju itulah maka kesulitan, tantangan, hambatan, kekurangan yang saya miliki
itu bisa saya atasi seperti itu. Dan ternyata semakin lama, semakin banyak saya terjun di dalam, semakin mengasihkan. Jadi semakin kita berkarya, semakin kita bergulat dengan diri kita terus bekerja, memaju, itu membuat kita itu menjadi makin kuat, makin bersemangat, dan akhirnya dengan kerja keras itulah kita mendapatkan hasil. Nah, yang ketiga adalah saya mendapatkan hasil dari apa yang saya upayakan, dan itu sangat membahagiakan sekali ya. Kita berjerih lelah, kita berusaha, dan yang terpenting adalah saya bekerja dengan dengan kerja keras, dan itu saya nikmati. Dapat dikata saya menikmati dari hasil keringat yang saya cucurkan, saya keluarkan. Itu benar-benar menjadi sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Seperti itu. Alright, keren. Nah, teman-teman pasti banyak belajar ya dari Mas Adi. Mas, buat intermezzo nih, saya pengen dong diperlihatkan produknya dan kasih tahu nama produknya ini apa, warnanya apa aja, atau ceritain mungkin ada cerita-cerita khusus dari produk tersebut dan harganya berapa. Mungkin kita mau tahu nih. Silakan Mas Adi yuk. Oke. Nah, ini adalah contoh kain batik netra yang kita buat ya. Nah, ini salah satunya. Nah, kita mungkin bisa dilihat motifnya, warnanya seperti itu ya. Dan masing-masing ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda, baik itu warnanya, baik itu motifnya seperti itu. Dan ini jenis adalah jenis kain shibori ya. Ini jenis shibori ya. Dan ini juga masih shibori. Ini kita produksi secara khusus ya, dengan cara handmade atau 100% buatan tangan. Jadi ini tidak ada unsur mesin sama sekali. Makanya di sini yang bernilai adalah bagaimana produk kain ini, kain batik ini, kain shibori ini kita produksi tanpa ada bantuan alat atau mesin. Seperti itu. Ini betul-betul adalah sebuah kreasi tangan dengan kombinasi warna, dengan teknik pewarnaan, teknik pelipatan, dan akhirnya bisa membuat produk seperti ini. Wah, ini cakep banget ini. Dan ini yang segera kita pasarkan, dan pemasaran kita juga sudah menunggu. Jadi dapat dikata siapa cepat dia dapat. Dia dapat. Seperti itu. Nah, ini juga. Wow, keren. Kita sekarang juga sedang membuat inovasi baru. Kalau memberikan BNSD, yaitu kita sekarang membuat batik shibori ciprat. Jadi kita mengkombinasikan antara teknik shibori yang kita sudah buat ini ya, dengan batik malam ciprat. Jadi kita bisa menggunakan malam untuk menciprat. Loh, bagaimana tunanetra bisa pakai malam yang panas itu? Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, upaya kerja keras dan riset dan penelitian itulah yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, ini adalah produk batik netra shibori ciprat. Wow, ini gaul-gaul semua ya produknya ya, warnanya. Ya, siap. Nah, ini batik netra shibori ciprat. Nah, ini kita tentunya untuk warna dan motif tentu satu level ya di atas dari batik shibori atau kain shibori yang kita produksi. Nah, untuk kain shibori ini kita jual ke market itu mulai dari harga 105.000 sampai 115.000. Lalu yang per lembarnya, per lembar. Jadi per lembar ini ukurannya lebar 200 cm, panjang 200 cm, lebarnya 115 cm. Nah, batik shibori ciprat juga sama, 200 kali 115, ini kita jual mulai dari harga Rp150.000. Produk yang sama kita cek harganya ada yang di atas 300, ada yang di atas 400.000. Dan ini juga sudah ada beberapa yang sedang memilih dan ada beberapa konsumen yang berani dengan harga di atas itu. Jadi siapa cepat dia dapat. Lalu kita juga sudah punya persiapan untuk produk pengembangannya kalau KM, yaitu kita jadikan batik netra menjadi kemeja.
Ini adalah kemeja untuk laki-laki ya. Ini. Nah, ini dari batik shibori, dari kain shibori. Nah, ini dia. Sudah menjadi kemeja. Nah, dalam waktu dekat kita akan juga meluncurkan ini dan kita akan selling ke market kita. Seperti itu. Dan ada beberapa produk yang lainnya yang nanti kita launching di Instagram kita. Jadi untuk lebih lanjutnya silakan kepoin Instagram kita. Iya, di Batik Netra Official. Ini ada yang nanya kontaknya kemana ya? Ke ini dari Kak Nur Hayati. Kontaknya ke Batik Netra Official. Bisa ya Mas Adi? Bisa. Di sana sudah ada untuk chatnya langsung, sudah ada. Tinggal klik aja video nanti langsung ke official kontak kita. Yeay, keren banget parah sih. Dan murah. Murah banget lagi produknya. Makanya tadi apa cuma dijual 100 gitu kan. Jadi biasanya orang umumnya dijual di angka 300-an karena itu handmade ya Mas, bukan mass production gitu. Mas, tapi aku penasaran, itu kan bermacam-macam warna tuh ya Mas ya. Mohon maaf nih ya. Ada tiba-tiba hijau muda ketemu agak itu hijau tua, tiba-tiba hijau ketemu kuning, ada orange-nya. Itu yang nentuin warna siapa? Kenapa bisa kombinasinya cantik begitu, Mas? Siapa yang melakukan itu, Mas? Ya, jadi kita punya bagian tim penanggung jawab desain dan juga finishing. Jadi penanggung jawab desain ini dia juga disabilitas, tapi dia bisa melihat. Nah, dia yang belajar dan juga kita libatkan atau kita berikan posisi untuk sebagai penanggung jawab desain di situ. Dia yang akan mempersiapkan termasuk model, jadi pre-modelnya kita udah siapin. Jadi kita nggak langsung buat. Oh, jadi batik ini nanti seperti apa enggak. Jadi si penanggung jawab desain dan kami yang juga bekerja kita satu tujuan. Jadi kita akan membuat produk yang nanti jadi gambarannya itu seperti ini, seperti itu. Dan dia yang akan menentukan dan juga ikut mengawasi sehingga untuk proses pewarnaan, proses finishing itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan itu kan menjadi salah satu tantangan di produk-produk handmade. Produk handmade itu tentu kita tidak bisa menentukan ya, kita tidak bisa menentukan. Tapi sesulit-sulitnya produk yang akan kita jadikan, tentu kita bisa memprediksikan. Nah, jadi dia yang akan terfokus di situ dan kita yang akan bekerja sesuai dengan arahan dari tim yang sudah bekerja. Nah, akhirnya kita juga yang teman-teman netra untuk proses pewarnaan kita juga libatin yang low vision yang masih bisa melihat seperti itu. Misalkan saya yang masih ada cahaya sedikit gitu, kita sesekali membantu juga di bagian produksi seperti itu. Wow, teman-teman sadar nggak? Aku tuh sampai ngerasa ya kalau ngobrol sama Mas Adi, saya tuh lupa loh kalau Mas Adi tuh nggak bisa melihat. Karena kita udah, iya, itu yang kami rasain ya Mas, energinya tuh nyampe banget, semangatnya, sehingga kita itu nggak inget juga kelemahannya Mas Adi. Yang kita lihat adalah Mas Adi positif, kerja keras, optimis, yakin, dan inspiring gitu. Jadi sampai kita lupa gitu loh. Keren banget ya. Aku nyebut kata keren kayaknya lebih dari 10 kali deh. Terima kasih. Oke, Mas Adi. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya. Dan teman-teman boleh banget ya drop pertanyaan. Kami lihat kok. Nanti akan ditanyain, waktunya masih 1 jam ke depan. Jadi teman-teman feel free untuk nanya-nanya. Tapi sayangnya saya masih ada list pertanyaan dulu nih. Jadi saya selesaikan dulu list pertanyaan dari yang sudah kami siapkan ya untuk Mas Adi. Ya. Nah, Mas Adi tadi kan udah cerita senang-senangnya nih ya, semangat ngebangun bisnisnya. Namun dalam bisnis selama 5 bulan berjalan, pasti ada aja dong kendalanya ya. Ada kendala yang terjadi dalam bisnis. Pernah nggak sih Mas dalam bisnis ini ngalami kendala yang cukup berarti? Apakah itu pernah ada hubungannya dengan modal, misalnya ada hubungannya dengan crash antar tim, gitu pernah nggak sih sampai ganti tim? Atau mungkin rebutan profit, misalnya kayak begitu. Karena baru-baru aja udah langsung berapa orang tadi? 6-7 orang ya? Biasanya nih Mas, ini biar menginspirasi teman-teman ya, biasanya mohon maaf di bagi yang merasa teman-teman UMKM tuh takut kerja sama orang lain. Takutnya nanti nggak bisa berbagi, takutnya nanti nggak bisa menggaji, ada ketakutan-ketakutan begitu, Mas. Nah, apa sih yang Mas yakin kenapa sampai 6-7 orang? Emang nggak ada kendala tuh, Mas, ngelola segitu banyak manusia gitu loh. Ya, Mas, sudah diceritain prosesnya, kendalanya. Ya, pasti dalam menjalankan sebuah bisnis masalah itu pasti ada, dan mungkin kalau saya katakan bukan ada tapi kita selalu dihadapkan dengan masalah.
Nah, ini kalimat yang mungkin perlu kita catat bersama. Kita selalu berhadapan dengan masalah. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa masalah itu tidak ada. Masalah itu di depan mata kita, nyata gitu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Nah, masalah yang kami hadapi tentu yang pertama adalah kapasitas, kemampuan, skill, keterampilan, dan seterusnya. Nah, tentu kita hadapi semua itu dengan keyakinan yang tadi sudah saya juga jelaskan di awal ya. Kita memiliki semangat yang positif, kita memiliki optimisme, itu yang bisa menjadi pemacu atau penguat saat kita menghadapi persoalan. Kalau misalkan kita menghadapi persoalan dalam teknis, terutama misalkan dalam produk, contoh di Batik Netra sendiri, kita nggak punya pengalaman apa-apa, nol kita di bidang perbatikan, karya kain seperti ini kita nol gitu. Tetapi karena kita punya tujuan, kita punya visi bahwa kita ingin sukses di pekerjaan ini, di bisnis ini, nah kita harus hadapi permasalahan itu. Kita cari bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang teknis ini. Oh, tentu sulit nih, misalkan masalahnya membatik ya. Masalahnya misalkan tangan kita kenapa warna ya, yang tunanetra gimana nih tangannya warna semua gitu kan. Pernah kan saya juga harus menghadiri rapat kerja dengan tim kerja saya yang lain gitu ya. Tangan saya ini semua kena warna, Kak. Teman-teman saya histeris. Waduh, kenapa itu tanganku seperti itu? Udah, jangan berisik, ayo kita rapat, selesai. Gitu. Jadi masalah demi masalah itu pasti akan ada. Lalu ada juga masalah yang lain, misalkan keluar masuk orang ya di dalam tim kita. Keluar masuknya orang di dalam tim kerja kita itu sudah biasa. Gitu. Kita nggak perlu terpengaruh, kita nggak perlu galau ketika tim kita itu mereka keluar. Nah, kita harus memegang sebuah prinsip bahwa saat kita berbisnis, kita menjalankan sebuah sistem. Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam bisnis kita, mereka bekerja di dalam sistem kita. Nah, ketika mereka keluar, berarti kita harus bagaimana cara menempatkan orang-orang baru di dalam sistem ini. Dan saya juga sebenarnya siap kalau seandainya tim-tim inti saya pun mereka beralih atau mereka memiliki prospek bisnis yang lain, nggak apa-apa, silakan. Karena sistem ini akan tetap berjalan tanpa atau dengan Anda sekalipun. Lalu tentu soal modal. Nah, ya pastilah semua bisnis pasti terkait dengan modal ya. Tapi jika kita memiliki semangat yang kuat, motivasi bisnis yang kuat, saya pikir modal di dalam menjalankan sebuah bisnis itu tidak harus uang. Ada banyak cerita-cerita sukses yang sebenarnya menjalankan bisnis dalam tanda kutip dengan modal yang sedikit, tetapi tersistem dan jalan. Dan mungkin sedikit bocoran ya buat kita semua bahwa Batik Netra ini sebenarnya kita jalankan tidak dengan modal yang besar. Tetapi, boleh dibocorin. Boleh silakan. Jadi kita tidak menggunakan modal yang besar gitu. Bahkan mungkin modal kita sangat-sangat kecil gitu ya. Tetapi dalam berjalannya waktu modal kita itu bisa berlipat gitu ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat juga. Dan yang terpenting adalah kita mendapatkan market yang juga berlipat juga seperti itu. Jadi tantangan demi tantangan pasti akan ada seperti itu, dan pasti ada, dan bagaimana kita bisa menghadapinya seperti itu. Oke, keren. Bukan aku bilang keren lagi, intinya adalah kita harus mengubah mindset kita ya, Mas. Kata masalah diganti dengan tantangan. Jadi menjadi lebih positif, sehingga tiap hari kita sadar ada aja tantangan hidup kita, baik dalam segi keluarga, pribadi, maupun dalam bisnis. Gitu ya, Mas ya? Tapi sebenarnya saya penasaran sih, modal awalnya berapa? Tapi nanti kalau mau jawab boleh. Iya, iya. Saya pengen nyapa dulu rekan saya, ada Mario. Halo, Mario. Halo, Rosi. Iya, jadi ini Mario muncul ya. Saya kenalkan teman-teman, ini Mario. Silakan, mari kenalan sendiri dulu. Iya, oke. Mungkin bagi yang sudah lama ya, jadi saya salah satu tim dari Femalpreneur juga, mentor juga gitu ya. Saya posisinya sebagai CMO, Chief Marketing Officer gitu. Halo Mas Adi, apa kabar? Halo Kak Mario, luar biasa. Oke, jadi ini nanti Mario akan bantuin saya 1 jam ke depan ya untuk nanya-nanya lagi ke Mas Adi. Siap. Mario udah ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau aku sih lebih ke ini ya, Rosi. Jadi Mas Adi ini kan kenal kita waktu ada pelatihan itu ya, Mas Adi ya?
Ya, betul. Waktu ada pelatihan dari yang Filmpreneur dan Mas Adi ini salah satu yang kita lihat aktif ya, dia ngerjain toolkit kita gitu, dan waktu ngelihat toolkit hasil kerjanya itu, ini bisnisnya ini bagus banget ini karena perencanaannya detail banget gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman, bisnis yang bagus itu bisa kelihatan ketika ada perencanaan. Nah, itu tadi. Yang aku pengen tanya ini sama Mas Adi nih, nyinggung-nyinggung dikit sama Filmpreneur. Kesan-kesan waktu ikut kelas kita nih gimana Mas? Apakah juga bisa membantu berbagai, kan jalanin bisnis kan pasti ada banyak problem ya gitu. Ya. Waktu kita juga perlu untuk ikut pelatihan atau apa, itu cukup membantu nggak Mas bagi bisnisnya Mas Adi? Ya, bagi saya sendiri mengikuti pelatihan dengan teman-teman dari Filmpreneur ini sangat membantu banget gitu ya, sangat membantu sekali. Karena teman-teman dari Filmpreneur yang punya pengalaman untuk mendampingi teman-teman UMKM dengan berbagai macam latar belakang bisnis tentunya, dan tentunya di bidang startup dan juga sosial media dan marketing secara online, itu di zaman sekarang memang tidak terlepas gitu ya. Dan itu menjadi salah satu kunci kesuksesan juga sebenarnya dalam pengembangan Batik Netra. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan dari Filmpreneur sebagai instruktur atau sebagai mentor, kita makin meningkat lagi, baik itu di dalam sosial media kita, di dalam internet selling kita gitu ya. Mungkin walaupun kita belum secara profesional begitu ya memegang toko online, tapi kita merasakan betul peningkatan yang kita rasakan. Karena apa? Teman-teman dari Filmpreneur membantu banget dalam pemaksimalan misalkan akun sosial media kita. Kadang-kadang kan untuk kita sebagai UMKM, kita yang merintis kan kadang berpikir, alah Instagram, alah Facebook, alah ini, alah nggak ada ininya lah istilahnya, sepertinya tidak menjadi fokus gitu. Padahal sebenarnya di situ adalah bisa kita jadikan sebuah platform untuk mempromosikan bisnis kita, mempromosikan pekerjaan kita, dan juga menginformasikan dan meningkatkan juga pemasaran kita dengan skala yang lebih luas lagi. Sebenarnya juga setelah mengikuti pelatihan dari Filmpreneur, kita memiliki respon yang sangat beragam ya dari masyarakat ataupun market kita yang sebelumnya juga. Mereka ketika melihat postingan kita share tentang postingan-postingan kita yang semakin bagus kualitasnya kan, ya jujur saja dulu sebelum dilatih oleh teman-teman Filmpreneur ya akun sosial media kita ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau sekarang kita sudah memiliki mindset yang tepat untuk pengembangan dari sosial media e-commerce kita seperti itu. Dan market kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan satu lagi setelah kita mendapatkan trik dari teman-teman Filmpreneur, triknya apa? Rahasia dong. Nanti bisa ditanyakan sama teman-teman Filmpreneur ya. Satu trik yang diberikan kepada kita laksanakan dalam hitungan jam, produk kita langsung ludes, langsung pre-order ludes. Wow, keren. Jadi itu adalah sebuah ilmu yang menurut kami juga sebuah hal yang luar biasa dan patut untuk dikembangkan dan bisa menjadi bekal ke depan untuk pengembangan bisnis Batik Netra. Wow, thank you banyak, thank you banget Mas Adi. Kita nggak menyangka sebegitu impactful-nya ya pelatihan ini gitu. Dan ingat banget juga kita ngasih salah satu sarannya adalah untuk bikin produk jadi ya Mas ya. Ya, betul sekali. Kita happy banget itu udah ada kemeja tadi kan, dan aku berharap tolong dong yang perempuan ya dibikinin kardigan gitu. I would love to buy gitu. Kita tunggu. Ya, siap. Karena kan nggak mungkin dong saya pakai kemeja cowok ya kan. dalam proses segera. Mungkin Rosi beli buat saya. Iya, yang buat cewek Mas mungkin selendang gitu-gitu juga boleh ya. Pengen banget beli. Siap. Karena kalau batik lembaran saya pribadi sulit ngejahitnya gitu, saya harus cari penjahit lebih lama, mending dibikinin aja, nanti pasti beli. Ya, siap, dalam proses. Sip, thank you Mario pertanyaannya juga. Nah, kita coba tengok ke pertanyaan dari peserta ya, Mas. Ini yang paling bawah, pertanyaan paling bawah dari Kak Nugrahini Rahayu. Ini menarik banget pertanyaannya, Mas. Apakah dapat dukungan dari ortu kah, Mas? Dan apakah masih ada orang tua yang bantuin Mas Adi? Mungkin nih lebih spesifiknya, bisnis ini dibantuin orang tua nggak, Mas? Biasanya nih, kita kan dibantu modal ya sama orang tua gitu. Mas Adi gimana nih? Boleh tolong ceritain? Orang tua saya sudah pensiun. Jadi orang tua saya sudah pensiun lama dan saya memang sudah bekerja sudah sejak remaja ya sampai sekarang. Jadi bisnis Batik Netra ini murni dari modal kita sendiri, jadi
bukan modal dari orang tua. Tapi ada dukungan lain nggak Mas dari orang tua? Orang tua pasti mendukung doa, mendukung semangat, seperti itu. Lebih ke dukungan moral ya Mas? Ya, dukungan moral yang diberikan oleh orang tua. Berarti Mas Adi udah mandiri ya, udah sejak lama cukup mandiri ya. Iya, betul. Ada satu lagi ya pertanyaan dari peserta nih Mas, dari Kak Rinda Devi. Ini pertanyaannya agak teknis nih. Mas, berapa lama sih mempersiapkan bisnis Mas Adi sebelum launching? Dari tadi kan Mas bilang bikin perencanaan yang itu katanya memakan banyak energi dan waktu ya, peluh itu pasti di situ tuh. Berapa lama Mas yang dibutuhkan menurut Mas Adi? Totalnya 2 bulan. 2 bulan, jadi sebelum bulan Juni. Jadi sekitar April ya, April, Mei, Juni. Persiapannya 2 bulan. Persiapannya 2 bulan tuh rapat terus gitu ya Mas? Ya rapat, perencanaan, ya macam-macam. Simulasi ya, dicoba. Ya simulasi, ya seperti itu. Itu termasuk bikin sampel berarti ya? Prototyping lah kita ngomongnya. Jadi semuanya 2 bulan. Sampai termasuk menentukan harga juga gitu ya? Iya, betul. Oke, nah silakan Maria, ada pertanyaan? Oke, mungkin mau bacakan aja ya. Ini ada lagi dari Mbak Nur Hayati. Mau tanya, satu motif misalnya batik Cipat itu apakah hanya dibuat 1 lembar atau 1 motif diproduksi berapa lembar? Lalu 1 lembar batik berapa lama pengerjaannya mulai dari awal sampai siap dijual? Teknis banget ya, boleh Mas jawab. Ini rahasia nih. Oke. Jadi harapan kita sebenarnya kita ingin bisa membuat seperti produksi-produksi massal ya. Karena dengan produksi massal tentu market akan lebih besar, profit tentu pasti lebih besar. Tapi kendalanya tentu pasti ada. Nah, kita belum bisa membuat 1 motif dengan produk massal. Jadi tentu 1 kain itu 1 motif. 1 kain itu 1 jenis. Jadi tidak sama dan kemungkinan tidak bisa sama satu dengan yang lainnya seperti itu. Untuk lama pengerjaannya, jadi kita tidak menggunakan sistem 1 kain selesai berapa lama, tidak. Karena kita melihat ada sedikit tantangan ya. Karena kita memproduksi 1 kain itu aja beda dengan kain yang lainnya. Ini bagaimana kita akan mengejar waktu. Sedangkan kalau kita bicara pasar, kita bicara penjualan, tentu waktu adalah emas, begitu ya. Waktu adalah kesempatan. Nah, di situ kita punya sistem bagaimana agar sekali sistem produksi itu jalan dalam 1 atau 2 hari, kita bisa menghasilkan beberapa sampai beberapa puluh kain sekaligus. Itu yang kita seperti itu. Dan masing-masing jenis produk memiliki waktu dan sistem yang berbeda-beda. Jadi relatif, tetapi intinya untuk bisa membuat produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda per piece-nya, itu kita menggunakan sistem kerja dalam sistem waktu tertentu dan sistem kerja tertentu. Seperti itu. Oke, jadi limited edition ini ya. Ya, betul, limited edition. Justru limited edition-nya itu yang kita jual. Betul. Uniknya ya, jadi uniknya udah dapet nih. Jadi suatu produk itu dia harus memiliki suatu keunikan ya, biar bisa menonjol dari produk yang lain. Selain tadi dari namanya aja udah batik netra gitu ya, mengangkat dari sisi pendirinya siapa, tapi produknya juga harus bagus dengan harga yang masuk akal dan juga limited edition. Makanya kenapa nggak heran tadi dibilang sekali produksi langsung ludes gitu ya. Gitu. Keren. Oke, Mas Adi, mungkin pertanyaanku lagi, Mas. Ini pasti pada penasaran sih, Mas kok bisa dapat reseller sebanyak itu sih? Ya, langsung loh 20-30 dan itu loyal, jadi kayak pada rebutan gitu ya, kalau udah produksi itu pada nunggu gitu. Itu gimana Mas strateginya? Ya, tentu kita memiliki beberapa strategi marketing ya, dan kita juga berusaha untuk menjemput bola. Karena kan zaman sekarang orang pasti ingin mendapatkan income lebih banyak. Nah, tentu orang ingin mendapatkan penghasilan dan kesempatan kerja. Dari situlah kita melihat peluang dan kita membuat satu skema. Skemanya bagaimana? Nah, rahasia perusahaan. tapi pasti teman-teman yang sudah entrepreneurship, yang teman-teman sudah bekerja sendiri ya,
Kita sebagai wirausaha pasti ngerti lah bagaimana caranya, karena masing-masing pasti tahu. Nah, kita ngelihat peluang ini dan kita membuat satu sistem bagaimana agar mereka bisa masuk. Istilahnya kita berikan pancingan agar mereka juga bisa masuk untuk ikut menjualkan produk kita seperti itu. Lalu kita menggunakan sistem istilahnya kita memainkan perbandingan. Untuk saya bisa mendapatkan kurang lebih sekitar beberapa puluh reseller ya, itu saya menargetkan atau kamu menargetkan reseller yang jauh dari itu. Sehingga yang mereka aktif itu bisa kurang lebih sekitar 20 sampai 30-an seperti itu. Dan yang menghasilkan juga sekian dari sekian. Yang ratingnya tinggi seperti ini. Jadi memang kita melakukan berbagai macam upaya untuk bagaimana kita ningkatin penjualan kita seperti ini. Oke. Mas, aku dengar juga Mas punya jaringan ya? Ya, jaringan komunitas. Itu seberapa penting untuk bisnis Mas? Ya, jaringan itu sebenarnya kalau saya dapat katakan sebenarnya adalah tubuh kita. Sangat penting. Jadi jaringan itu adalah nyawa buat sebuah bisnis. Kalau kita tidak memiliki jaringan, maka bisnis akan berhenti, bisnis akan mati. Nah, bagaimana agar kita bisa memiliki jaringan? Kita perlu memiliki kemampuan dan harus berusaha bagaimana membangun jaringan itu seefektif mungkin. Karena jaringan yang tidak efektif itu akan mempengaruhi kinerja dalam penjualan dan juga perputaran produk kita di pasar. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita harus berusaha agar jaringan kita itu tidak hanya di itu saja. Jaringan kita harus terus berkembang seperti itu. Dan kita harus melakukan berbagai macam cara agar jaringan kita itu bisa mendukung produk kita seperti itu. Jadi jaringan itu bukan hanya sekedar jaringan bisnis aja. Misalkan saya dengan Femalepreneur begitu ya, saya dengan jaringan dari teman-teman UMKM Femalepreneur begitu yang ada hubungannya dengan batik, tidak. Kita membangun jaringan bisnis bahkan dengan bidang-bidang usaha yang lain yang mungkin dapat saya katakan tidak ada hubungannya dengan batik. Tetapi justru disitulah kesempatan market kita bisa lebih besar. Itu kreativitas kita akan terbesar. Kita akan memiliki ide-ide baru bagaimana agar batik ini bisa masuk misalkan ke bidang pendidikan misalkan. Gimana caranya? Dari situlah jiwa entrepreneurship kita akan bangkit. Wah, ini nih lagi-lagi ya. Teman-teman, intinya dalam segi berbisnis nih, nyawanya adalah harus punya networking, harus punya jaringan yang luas. Sehingga gampang banget nanti tinggal ketok pintu untuk supaya mereka mau beli produk kita, mau kerjasama sama kita. Gitu ya Mas ya? Kayak misalnya tadi sekali. Gimana sih caranya batik bisa ke pendidikan? Oh mungkin jualan ke sekolah-sekolah untuk jadi seragam guru, misalnya begitu. Dan banyak strategi lainnya gitu. Oke, ini pasti Mario dan Kami ada pertanyaan lagi nih. Saya penasaran. Boleh nih, mau tanya apa nih Mario? Emi dulu mungkin, masih azan di sini. Ya, sorry tadi saya kelewat nih. Saya udah gemes pengen dengerin Mas Adi. Paling yang saya penasaran sih ya, Mas Adi ini memang asli Malang. Ya, asli Arema. Saya Serang Alam. Ibaratnya nih dibelah nih tangannya nih, keluar darahnya tulisannya Arema. Iya, betul sekali. Nah, terus Mas Adi kan punya apa sih, Adi Gunawan Institute gitu ya? Ya, betul. Nah, apa relasinya dengan Batik Netra? Ya, relasinya adalah bagaimana sisi lain dari bisnis yang saya bangun ini memiliki impact sosial. Jadi, di sisi lain, Batik Netra ini bisa menjadi sebuah kewirausahaan sosial, ya. Menjadi sosiopreneur, di mana sosiopreneurship ini akan juga memiliki dampak bagi teman-teman yang lain. Minimal teman-teman, karena Adi Gunawan Institute ini kan saya dedikasikan untuk membantu teman-teman tunanetra di bidang pendidikan dan juga di bidang pemberdayaan, terutama di bidang kemandirian mereka. Seperti tadi saya menggunakan teknologi akses ya, saya bisa mengatasi keterbatasan saya menggunakan teknologi akses. Nah, di situ kami coba korelasikan antara Batik Netra yang lebih kepada bisnis, kita akan hubungkan dengan teman-teman tunanetra di Adi Gunawan Institute untuk mereka juga bisa belajar bagaimana menjadi seseorang yang bisa belajar bekerja. Oh, bekerja itu begini ya, ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ya nggak bisa main-main ya, seperti itu. Lalu juga bagaimana agar
bisnis dari yang saya lakukan ini bisa menumbuhkan semangat mereka untuk mereka bisa memiliki semangat di dalam hidup mereka, agar mereka memiliki, oh ternyata aku ini walaupun tunanetra aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa bermanfaat, aku bisa menghasilkan karya yang juga bisa dinikmati orang lain, dan akhirnya juga mendapatkan income yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan lebih jauh, kita juga mencoba menggandeng teman-teman disabilitas yang lain, seperti disabilitas fisik, disabilitas tuli, seperti itu. Dan kita juga mengarahkan mereka juga dengan hal yang sama seperti itu. Jadi selain di sisi lain kita profit oriented, kita juga punya social oriented seperti itu. Tapi Mas jujur nih mungkin ada beberapa teman-teman yang belum nangkep ya. Adi Gunawan Institute ini apa, Mas? Yayasan kah, lembaga pelatihan kah, atau apa? Jadi Adi Gunawan Institute ini lebih kepada lembaga pendidikan non formal yang memberikan kesempatan belajar, pendampingan bagi teman-teman tunanetra supaya mereka bisa belajar dan berkarya. Jadi kita lebih banyak memberikan kepada edukasi, lalu juga pelatihan-pelatihan, dan kita memberikan fasilitas kepada teman-teman tunanetra yang membutuhkan. Misalkan, oh teman-teman netra ini tidak bisa belajar, misalkan mau belajar komputer gitu ya, mereka nggak bisa. Nah kita siapin semua peralatannya untuk mereka bisa belajar. Jadi kita lebih ke education seperti itu, kita lebih kepada pendidikan seperti itu. Berarti si Batik Netra ini di bawah Adi Gunawan Institute ya Mas ya, salah satu lini bisnisnya gitu ya? Ya, salah satunya Adi Gunawan Institute, tetapi 80% ini mandiri. Jadi memang benar-benar 80%-nya adalah bisnis. Tetapi selebihnya adalah saya masukkan atau kami masukkan ke proyek dari Adi Gunawan Institute seperti itu. Oke, ngerti. Jadi teman-teman ternyata ada sistemnya banget ya, dari segi keorganisasian atau kelembagaannya ada sistemnya. Wow. Oke, ini teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh? Kita masih ada waktu. Mas Adi mungkin mau minum dulu juga boleh. Nah, Kak Emi tadi ketinggalan hal-hal seru nih. Sayang banget ya. Nah, Kak Emi ada yang mau tanyain lagi kah? Atau Mario mungkin? Oke, kalau nggak ada dari aku. Sambil cari nih yang mau saya tanya. Oke, Mas Adi. Tadi sebenarnya yang paling kita highlight ya, kenapa sih Mas Adi bisa cepat banget tumbuhnya gitu dibandingkan UMKM tuh kadang ada yang 2 tahun masih di situ aja ya, masih belum selesai dengan apa ya perencanaannya gitu. Yang menjadi Mas lebih cepat bagi kami adalah karena adanya tim. Ya. Nah, yang mau kita tanyain dan kita mau minta tolong sama Mas Adi, tolong dong kasih tips buat teman-teman nih, cara bangun timnya gimana sih biar ketemu sama orang yang tepat gitu. Apakah itu harus saudara, ataukah orang yang harus punya uang, atau orang yang seperti apa ya, Mas, yang menjadi pertimbangan Mas Adi untuk ngajak mereka bergabung di Batik Netra? Ya. Tentu sebuah tim yang solid ya, itu adalah modal utama sebuah bisnis itu bisa berjalan. Dan untuk membentuk tim yang ideal itu sangat sulit. Jadi untuk tim, kita bisa membentuk tim yang sama-sama, kita bisa kompak, kita bisa searah, sejalan, ya satu visi, kita bisa ngerjain sistem itu bisa jadi. Itu perlu kerja keras, tidak bisa instan dan tidak bisa gampang. Jadi kita atau teman-teman semua yang ingin membangun bisnis, investasikan lebih waktu, energi, tenaga, pikiran, dan seterusnya itu untuk membangun tim yang solid. Karena tim yang solid itu tidak bisa berjalan begitu saja, harus diupayakan. Dan tim itu bukan berarti orang yang sama, orang yang memiliki kelebihan yang sama, kekurangan saya. Misalkan saya tunanetra, ya saya dengan tunanetra saja, nggak bisa. Tim itu selalu different, selalu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan itu bukan menjadi sebuah hantaman, menjadi sebuah masalah. Kita harus memiliki filosofi kalau kita adalah pimpinan, kalau kita adalah bos, kalau kita adalah owner, kita harus sebagai kepala. Kita yang memiliki otak, kita yang memiliki fungsi untuk mengendalikan tim tersebut. Dan tim itu seperti anggota tubuh kita. Ada tangan, ada jari, ada kaki, ada bagian-bagian yang lain, dan tentu pasti
masing-masing semua memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda itu bukan untuk bertolak belakang, tapi untuk saling melengkapi. Dan siapa yang harus mengendalikan atau harus memastikan tim itu berjalan? Ya kita sebagai kepalanya, kita sebagai pimpinannya. Dan oleh karena itu sebagai pemimpin, sebagai tentunya ya UMKM yang merintis di awal, seperti saya sebenarnya, apa yang saya sampaikan ini juga sebenarnya untuk diri saya sendiri juga dan harus saya lakukan. Kita harus terus belajar bagaimana cara membangun tim yang solid, tim yang sama, tim yang searah. Jadi kita saat bekerja dengan tim, ini yang juga saya terapkan kepada tim kami di sini, adalah saya menganggap mereka seperti diri saya. Jadi kalau saya kepala, mereka adalah bagian dari tubuh saya. Kalau tubuh saya sakit, tubuh saya ini menderita, tubuh saya kena jarum, atau digigit semut, atau digigit nyamuk sekalipun, kaki saya digigit semut, itu saya akan menderita. Saya akan merasakan sakit sampai ke kepala. Kalau kita sudah bisa memiliki filosofi dalam berbisnis seperti itu, kita akan bisa membangun tim atau bisnis yang sukses. Nah, justru kita mulai dari hal yang kecil di UMKM ini, inilah adalah tempat untuk kita belajar. Nanti semakin besar bisnis yang akan kita kelola, itu tantangannya akan lebih besar lagi. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa solid, kita nggak bisa mengupayakan jadi solid, bagaimana mungkin nanti kita membangun sebuah perusahaan yang levelnya misalkan lokal begitu, itu tidak akan bisa berjalan. Alright, wow, dalam sekali ya penjelasan ini, seperti mata kuliah 2 SKS nih Mas. Keren banget. Iya, ini kan materinya Femalepreneur ini, kalau ngasih materi kan begitu. Jadi disampaikan sama Mas Adi. Loh, saya kan alumninya, jadi kan harus sesuai dengan trainernya toh. Oke, Kak Emi ada pertanyaan Kak? Ya, saya baru nggak nih ya, berarti Mas Adi ini menjalankan bisnis kan di masa pandemi dong berarti, benar nggak? Iya, betul. Ya kan? Nah, apa namanya, ada halangannya nggak sih kondisi-kondisi seperti ini? Ya, sebenarnya pandemi ini kalau saya katakan merintis bisnis di tengah pandemi itu bencana dan tidak masuk akal. Tepat sekali, oke, lanjut. Tetapi tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa pengorbanan. Kata-kata bijak, oke, asik. Justru ketika kita menghadapi bencana, bagaimana bencana itu bisa kita ubah menjadi sebuah peluang. Kalau kita hanya terfokus, nah ini kelemahan dari orang-orang yang akan merintis bisnis. Ketika kita berhadapan dengan jurang atau bencana di depan, kita sudah ciut duluan. Tetapi jika kita memiliki prinsip seperti itu, maka bisnis-bisnis yang besar seperti sekarang itu tidak akan pernah ada. Justru ketika kita berani menghadapi bencana itu, kita menghadapi tantangan itu, akhirnya bisa menjadi sebuah peluang. Nah, satu lagi, salah satu tujuan saya merekrut teman-teman tunanetra, ya, salah satu tujuannya adalah saya ingin berbagi kepada mereka. Saya ingin mengajak mereka agar mereka juga bisa bekerja, karena sebagian teman-teman tunanetra yang lain yang profesinya mereka sebagai pemijat, itu mereka mengalami pukulan hebat. Karena nggak mungkin orang akan pijat di masa-masa awal dulu ketika bulan April dan Mei itu, ketika di Malang terjadi pandemi dan pembatasan sosial, itu semua nol penghasilan tiap bulan teman-teman netra seperti itu. Nah, saya yang profesi saya bukan sebagai pemijat, saya juga ingin membantu mereka seperti itu. Nah, di situ saya melihat peluang bagaimana agar teman-teman ini bisa diberdayakan, dan saya motivasi mereka untuk ayo bekerja. Dan setelah produk jadi, saya ajari mereka untuk bisa menjadi reseller. Ayo jualan. Jadi jangan pernah menyerah, walaupun kita nggak kerja, kita nggak punya penghasilan, kita berhenti. Jangan pernah menyerah. Ayo berusaha. Ini ada kesempatan, ada peluang. Ini ada barang. Ayo dijual. Ayo, ini produknya bagus. Ini kainnya juga bukan kain-kain yang biasa. Ini kalau kita beli kain eceran di Malang nggak ketemu kain seperti ini. Jadi ini bukan kain-kain biasa, ini kain kualitas tinggi. Kain katun dengan kualitas tinggi. Oleh karena itu, ayo jual produk ini. Jual ke pelanggan-pelanggan kalian. Jadi saya ajari mereka. Jadi ya setengah saya menjadi mentor mereka begitu. Dan akhirnya berjalan seperti itu. Jadi di balik bencana itu selalu ada berkah. Wow. Keren. Nah, itu kan aku bilang keren lagi ya, nggak habis-habis memang.
Oke, mungkin ini udah nggak ada yang nanya nih kan peserta, beneran nih nggak ada yang nanya, tapi pada beli ya nanti ya di Batik Netra Official, dikepoin nanya-nanya sama mereka, barangkali ada produk yang ini yang sesuai warna kesukaan teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin dari masing-masing kita satu pertanyaan kali ya, Mario, Kak Emi gitu. Tapi saya bisa mulai dari Kak Emi. Silakan Kak Emi, pertanyaan terakhir untuk Mas Adi. Habis ini Mario ya. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Mas Adi? Waduh, ini kayak pertanyaan di TV-TV gitu ya, Kak. Siapa Mas yang paling berpengaruh memberikan makna dalam hidupnya Mas Adi sehingga terbentuk menjadi pribadi Mas Adi yang sekarang? Kalau bicara siapa agak sulit dijawab juga ya, karena saya punya prinsip yang agak beda. Yang pertama yang berpengaruh dalam diri saya adalah diri saya sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua pasti adalah istri saya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang terbaik yang ada di sekitar saya. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mendatangkan masalah dalam hidup saya. Dan semua itu akhirnya menjadikan sosok Adi Gunawan yang sekarang. Oke. Kak Emi ada respon? Yang keempat itu saya suka ya, karena biar gimana pun orang yang bermasalah itu bisa membuat hidup kita jadi lebih kuat gitu ya Mas Adi ya. Iya, betul sekali. Oke. Thank you. Nah, selanjutnya Mario, pertanyaan terakhir buat sesi hari ini. Ada mute? Oke, aku ya pertanyaan ya. Mas Adi, 5 tahun lagi Batik Netra akan seperti apa? 5 tahun lagi Batik Netra ini akan menjadi produk nomor 1 di Indonesia. Dan akan punya berbagai macam produk-produk pengembangan dan akan bekerja sama dengan selain UMKM juga perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Amin. Okay. Mimpinya gede banget, bisa banget, bisa. 5 tahun tuh waktu yang cukup gitu untuk menuju ke sana gitu. Ini aku mungkin mau nambahin dikit juga ya Kak Rosi. Jadi Batik Netra dengan Female Planner itu mirip-mirip ya. Kita besarnya waktu corona. Jadi saya setuju banget nih waktu Mas Adi bilang ya kalau kita cuma melihat melihat masalah-masalah mulu, kita akan takut dan bikin ya Mas ya. Mungkin Mas Adi bakal ya udahlah biarin aja lah ya. Corona gini mengharapkan bantuan pemerintah aja kayak gitu kan. Tapi ini berbeda ya Mas Adi. Ini waktunya melihat peluang nih. Itu juga yang kita rasakan ya di Female Planner juga. Justru kita tumbuhnya saat Corona. Bahkan bisa sama dengan Mas Adi juga, kita mampu jadi cepat besarnya karena kita beradaptasi dengan cepat. Mungkin itu juga yang mau aku tambahkan, Kak Rosi. Yeay, thank you banget Kak Mario, Kak Emi. Nah, berarti ini terakhir pertanyaan dari aku, Mas. Agak deg-degan. Siap. Jadi, terasa ya. Iya, gitu. Nah, Mas Adi, jika disuruh untuk memberikan satu saran, mungkin tolong dong berikan saran paling baik buat para pengusaha-pengusaha di Indonesia nih, utamanya yang hadir hari ini, agar terus semangat dalam berkarya dan menjalankan usahanya. Kira-kira Mas Adi akan bilang apa nih? Karena Mas Adi juga sebagai pebisnis kan. Silakan Mas Adi. Kalau bicara satu hal ya, jangan pernah berhenti bermimpi. Jadi kalau kita tidak berhenti bermimpi, maka kita akan punya semangat untuk hidup. Tentu kalau kita bicara mimpi kita inginkan mimpi yang baik. Kita ingin memimpikan hidup kita itu menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi lebih bahagia, pasangan kita menjadi lebih baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang tercukupi semuanya, ekonomi kita berjalan dengan lancar, kita masa tua nanti kita punya pensiun ya, kita punya tabungan, kita punya investasi dan seterusnya. Jadi sebagai pengusaha, apapun usaha yang kita lakukan, sebagai yang merintis, terutama UMKM seperti saya dan teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Oke, itu adalah sebuah kesimpulan yang bagus banget dari perjalanan dari jam 2 tadi ya teman-teman. Intinya adalah harus masang mimpi itu setinggi-tingginya.
ya, langit setinggi-tingginya, nanti kalau jatuh biar ke bintang-bintangnya gitu ya Mas ya. Ya, Pun siap, jatuh tuh nggak siap. jauh-jauh banget gitu. Jadi Ya, teman-teman, ini semoga acara pada hari ini tuh benar-benar bisa menginspirasi kita semua. Kita sama-sama pengusaha, pasti ada tantangan. Jadi kita ubah ya, kita sepakati, nggak ada yang namanya masalah. Adanya adalah tantangan yang harus kita hadapi setiap harinya gitu. Kita memang nggak bisa ngontrol kapan tantangan itu datang, tapi kita bisa ngontrol diri kita dan juga sistem yang kita jalankan dalam bisnis kita supaya bisa ngadepin tantangan setiap harinya gitu. Nah, beberapa takeaway hari ini banyak banget ya. Yuk kita coba ingat-ingat nih, Kak Emi mungkin bisa ngelengkapin ya dari aku dulu. Ada beberapa poin penting yang tadi Mas Adi sampaikan adalah yang pertama, ini mana ya? Saya tadi sudah mencatat. Yang pertama adalah harus ada perencanaan bisnis. Jadi bisnis itu nggak bisa ngalir aja. Harus luangkan waktu. Kalau Mas Adi tadi butuh waktu 2 bulan untuk bikin perencanaan rapat, kemudian dibikin prototipe atau sampel produk, sampai akhirnya ready untuk launching. Kemudian yang kedua adalah Mas Adi membuka tadi dengan dalam memilih bisnis pun, itu bisnisnya kalau bisa memang sudah punya nilai jual tersendiri. Sehingga lebih mudah untuk jualnya gitu. Misalnya batik, siapa sih yang nggak butuh batik gitu ya. Dengan memilih bisnis yang tepat, maka nanti jualannya juga sedikit lebih mudah gitu. Ditambah dengan story. Jadi Mas Adi membubuhkan story di situ, karena dengan kata netra, orang udah lebih tertarik untuk beli terlebih dahulu. Kemudian adalah ajak teman. Nggak enak loh jomblo, serius, sendirian tuh nggak enak ya. Bangun tim dan jangan cari tim yang seragam, carilah yang punya kemampuan, latar belakang, kelebihan, kelemahan yang beda-beda gitu, biar saling melengkapi. Kemudian juga jangan lupa untuk kompromi sama kelemahan-kelemahan kita. Akui aja, aku nggak bisa ini, jadi tolong jangan kasih tugas ini. Aku kasih yang aku bisa gitu. Jadi berkompromilah sama kelemahan-kelemahan kita gitu. Nah, kemudian tadi diakhiri dengan semua itu adalah diawali dengan mimpi. Jadi gantungkan mimpi setinggi langit pun jatuh nanti ke bintang-bintangnya. Stay positif ya dan terus berbahagia. Itu kalau kata Mas Adi. Nah, mungkin Kak Emi atau Mario ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau tadi saya nangkep itu yang paling saya suka yaitu statement tadi ya, bahwa masalah apapun yang ada di depan kita jangan dijadikan sebagai hambatan gitu ya, tapi jadikan itu sebagai peluang. Nah, itu statement yang sangat bagus. Jadi ketemu orang yang nggak menyenangkan malah jadi penyemangat ya kan, ketemu masalah pandemi malah jadi peluang gitu. Jadi ini sih yang saya rasa perlu dipelajarin oleh teman-teman pengusaha. Mudah-mudahan bisa belajar juga dari sini. Mario, silakan. Oke, kalau aku lebih ke ini ya. Tadi perencanaannya itu harus detail ya. Jadi teman-teman itu kadang-kadang apa ya? Karena ada semacam motivator yang bilang bisnis itu jalan aja gitu, mengalir aja. Kalau zaman dulu, iya memang begitu seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang itu persaingan semakin ketat. Mas Adi aja butuh waktu 2 bulan ya persiapan, menyiapkan segala macam. Itu capek di awal, tapi enak di akhir gitu. Kita nggak apa-apa pusing di awal ya, menyiapkan tes produk apa semua. Tapi setelah jalan itu enak banget. Tinggal jalannya itu gampang laku. Itu tadi satu. Dan yang kedua tentu butuh mentor ya, Mas Adi ikut kelas kita juga gitu. Jadi memang butuh orang buat mengarahkan karena ya itu tadi kita mungkin masih perlu banyak belajar gitu ya. Jadi bisa ikut-ikut kelas-kelas dan jangan puas diri dan selalu upgrade ilmu seperti itu. Oke, thank you Mario. Oke. Nah, sebelum diakhiri nih Mas Adi, kembali lagi ke Mas Adi. Mas, ada closing statement kah? Bisa promosi atau bisa ngasih wejangan or something yang mau disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan pada sore hari ini. Silahkan Mas Adi. Ya, baik. Nanti promosinya terakhir ya. Saya cuma ingin berbagi semangat buat teman-teman semua. Tetap percaya dengan apa yang kita rintis, yang kita kerjakan sekarang. Kalau kita nggak percaya dengan hasil karya kita, terus bagaimana mungkin orang yang akan membeli produk kita akan percaya dengan produk kita? Jadi harus percaya, harus yakin. Kalau belum berhasil, coba lagi. Belum berhasil, coba lagi. Jatuh sekali, bangun lagi. Jatuh 3 kali, bangkit lagi. Jatuh 1000 kali, meloncatlah. Dan menjadilah orang-orang yang
sukses. Dan yang terakhir, bagi teman-teman UMKM yang ingin kerjasama atau ya mungkin kita ada kesempatan untuk join bisnis, baik itu yang ada hubungannya dengan fashion atau dengan kerajinan, dengan craft, ataupun bidang-bidang yang lain, yuk silakan hubungi Batik Netra ya di Instagram kita. Kita bisa diskusi, kita bisa berbagi, bahkan mungkin kita juga bisa sharing kesempatan dan peluang kerja. Siapa tahu di jaringan Batik Netra, bisnis dari teman-teman juga bisa masuk, dan mungkin juga di jaringan teman-teman Batik Netra juga bisa masuk, dan tentunya pasti menambah income dari kita semuanya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih untuk Femalepreneur, maju terus. Wow, tidak terasa teman-teman, sudah di penghujung acara pada kegiatan Femalepreneur Story perdana dan diisi dengan sangat positif oleh Mas Adi Gunawan. Kita kasih applause atau power whoosh buat Mas Adi. Caranya adalah 1, 2, 3 whoosh gitu ya teman-teman. Kita kalau di Femalepreneur ada begitu, ada power whoosh namanya ya. Kita bareng-bareng ya, power whoosh buat Mas Adi Gunawan. 1, 2, 3 whoosh. Terima kasih, terima kasih. Oke, gitu aja teman-teman sesi pada sore hari ini. Thank you banget udah hadir sampai sore ya bareng sama kita, mau belajar bareng semuanya. Dan dengerin ceritanya. Jangan lupa nanti isi form ya, isi form yang kami sediakan. Bagi yang udah isi ya udah sih, isi form tentang FOL Femalepreneur Story pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk join kelas-kelas kita. Kita ada paket booster di bulan ini ya. Kemudian ada hari ini terakhir banget ya, jangan sampai ketinggalan. Paket booster ini mirip yang diikutin sama Mas Adi. Kemudian ada paket website bagi yang butuh bikin website ya. Ikut aja, barangkali itu bisa membantu bisnisnya teman-teman supaya naik omset dan punya mindset yang tepat menjadi seorang pebisnis. Gitu aja dari aku, Rosi, dan juga ada Kak Emi dan Mario. Mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Have a great day. Femalepreneur Indonesia, perempuan hebat berwirausaha. Bye-bye. Dadah. Thank you Mas Adi, thank you semuanya. Thank you. Sama-sama.